Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama channel YouTube Mina Barkah Koi Sopla. Di siang hari ini, semoga para pemirsa lagi dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Halo, apa kabar para pemirsa semuanya? Semoga ya masih tetap semangat. Bersama saya Bang Joy Montenegro ya. Pada pertemuan video saya yang kedua ini, saya mau memperkenalkan alat ukur ikan atau alat sortir ikan, karena pada umumnya semua ikan itu sebaiknya harus disortir atau diukur, karena kalau tidak diukur otomatis hasilnya tidak akan maksimal, apalagi seperti ikan yang bersifat kanibal. Contohnya seperti spesifiknya lele, karena yang besar bisa memakan yang kecil juga bisa dimakan yang besar, dan tentunya setiap saat itu mutlak perlu dilakukan penyortiran atau pengukuran. Kalau tidak diukur pasti hasilnya tidak akan maksimal, maka harus diukur. Dan alat ukurnya seperti apa? Karena teman-teman atau rekan-rekan suka masih ada yang bertanya, kalau alat ukur ini yang ada di mana, atau kalau alat untuk mengukur apa ya. Nah, maka pada pertemuan kali ini saya akan memperkenalkan bentuk atau barang alat ukurnya, terus ukurannya juga beraneka ragam dari mulai yang kecil sampai ke yang besar. Dan yang ketiga, saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan alat ukurnya tadi. Tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat para pemirsa peternak ikan ya, terutama ikan lele, apalagi yang para pemula seperti saya yang sedang belajar dan bisa menghasilkan ya, hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan. Baik para pemirsa, saya akan memperkenalkan alat ukur, alat sortir yang biasa disebut jolang ayakan seperti apa. Ya, inilah para pemirsa yang disebut alat ukur ikan, spesifiknya untuk lele, ya ini yang disebut jolang ayakan ya. Jolang ayakan, ukurannya dari yang terkecil ya, karena dari pemijah sudah tidak asing lagi para pemijah, para budidaya ikan lele. Tapi barangkali ada yang belum tahu alatnya ini. Kalau habis dari menetas pijahan kan selama 20 hari atau bahkan belum, itu sudah gede ya, mulai bisa diukur dengan alat ukurnya jolang ayakan dengan ukuran 23 atau 2-3 cm. Setelah itu size-nya naik lagi menjadi ukuran 34, 3-4 cm ya. Nah, ini. Setelah 34 jenjangnya naik lagi menjadi ukuran 35, yaitu 3 cm, 4 cm sampai dengan 5 cm. Itu jenjang yang pertama. Dari mulai memijah sampai diangkat itu sudah diukur 3 size. Kalau yang moncor tidak terjaring berarti ukuran 12 yang paling kecil. Mulai yang besarnya berarti ya, dari 35 turun ke bawah 34 dan 23. Setelah mencapai usia 2 minggu bahkan kurang lah 9 hari pun sudah naik lagi size-nya ya. Maka naik ukurannya jadi 46. Ya, ini ada tulisnya 4, 5 sampai 6 cm. Setelah 46 berarti 4, 5, 6, 7. Maka ukurannya disebutnya ukuran 47. 47 naik satu size lagi berarti 57. Nah, itu ukuran lele. Setelah 57 naik lagi ya menjadi 68. 6, 7 sampai 8 cm. Setelah 6 sampai 8 cm naik lagi menjadi 7, 8, 9 yang disebut ukuran 79. Dan setelah 79 naik menjadi 9, 12. Istilah di kampung disebutnya ukuran koral. 9, 10, 11 sampai 12 cm. Nah, itu ukuran dari yang kecil sampai terbesar. Kalau untuk mengkonsumsi jenjangnya 3 size, yaitu setelah dari koral naik lagi menjadi LBG. LBG lele baru gede ya. Setelah beberapa waktu naik lagi menjadi remaja, maka ukurannya alat sortirnya jolang ayakan ini.
Setelah remaja naik lagi menjadi konsumsi, berarti siap dipanen. Nah, itulah yang diperkenalkan adalah jolang ayakan atau alat ukur spesifik ikan lele. Mudah-mudahan dengan adanya alat ukur ini hasilnya bisa maksimal. Dan untuk selanjutnya setelah kenal alat ukurnya, ukuran-ukurannya, dan nanti tinggal mempraktekkan cara mengukurnya. Baik para pemirsa, saya sekarang akan mempraktekkan cara penggunaan alat ukur tersebut tadi ya. Kebetulan saya kemarin menanam ikan. Pada saat penanaman ukurannya adalah LBG, dan setelah punya usia 2 minggu ya atau 14 hari, otomatis setelah dipiara ukurannya akan membesar ya, dan kita akan praktekkan dan coba akan saya ukur sudah naik berapa size ya jenjangnya dari LBG dan menggunakan alat ukur ini ya. Pasti tidak akan besarnya sama, tetap ada 3 size ya. Ketika menanam ukurannya LBG berarti 2 minggu akan menjadi remaja, ditambah 2 minggu lagi akan menjadi konsumsi. Dan cara menggunakannya pasti 3 size ditumbuk sekaligus ya. Ini cara prakteknya. Disimpan, kebetulan saya belum panen tapi mau diukur. Ya, ini leleknya yang kemarin ditanam ukuran LBG dan sekarang mau diukur ya. Mau disortir. Nah, cara mensortirnya begitu. Nah, jadi ini kalau yang tidak moncor berarti sudah menjadi ukuran konsumsi dari LBG umur 2 minggu ya. Nah, ternyata dari LBG yang sudah menjadi konsumsi adalah baru 1 ekor. Nah, ini dipisahkan 1 ekor. Ukuran yang di bawahnya adalah remaja, ya. Ya, ternyata ini ya, setelah 2 minggu dari LBG itu sudah menjadi remaja. Ini yang paling banyak adalah remaja. Nah, ternyata yang masih LBG tetap belum memperbesar, berarti ada kan. Nah, maka kalau tidak dilakukan penyortiran karena dari LBG itu naik jadi remaja dan jadi konsumsi. Ternyata yang telat atau kuntet masih ada ya. Ini berarti yang masih LBG. Nah, ternyata ini yang tersisa berarti yang konsumsi ya, sudah ada 2 ekor selama 2 minggu yang sudah jadi remaja. Ini yang kebanyakan rata-rata berarti naik 1 size ya, naik 1 CJ ukuran ya. Size berarti kebanyakannya sudah menjadi remaja ya. Ya, jadi ini yang kebanyakan rata-ratanya jadi remaja. Kalau pakannya bagus, rata, tidak sering kelaparan, maka ukurannya akan bagus ya. Dan ternyata masih ada yang tetap LBG kan ya. Jadi 3 size ya, 3 jenjang. Untuk para peternak pembudidaya ikan lele, masalah penyortiran pengukuran mutlak diperlukan. Jenjang waktunya jangan sampai telat.
pakannya jangan selalu kurang, sebab kalau kurang akan terjadi senjang, size-nya akan cepat berbeda dari LBG, remaja, dan sampai konsumsi. Itu contoh praktek yang saya laksanakan untuk ikan lele kalau penanaman dari koral. Ya, baik para pemirsa, para peternak ikan air tawar, terutama peternak budidaya ikan lele, itulah yang bisa saya sampaikan dan berbagi sharing pengalaman, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kawan-kawan atau rekan-rekan peternak pemula yang masih dalam tahap belajar seperti saya ini. Kalau untuk para pemijah dan para pakar yang sudah terbiasa, sudah tidak asing lagi, dengan penjelasan saya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kebetulan kalau yang selalu update mengikuti acara atau berita yang terkini kan sekarang yang lagi tren katanya budik damber. Apa itu budik damber? Katanya budidaya ikan dalam ember ya. Dan pada episode pertemuan yang akan datang, saya pun akan mencoba untuk melaksanakan atau mempraktekkan budidaya ikan dalam ember. Kebetulan barusan yang saya praktekkan itu hasilnya kan ini ikannya sudah berukuran remaja. Otomatis kalau dipiara dalam waktu 1 bulan, size-nya akan meningkat menjadi konsumsi. Kebetulan saya dari hasil menonton atau pengetahuan pengalaman ingin mempraktekkan, yaitu dengan cara budik damber, budidaya ikan dalam ember. Saya sudah mempersiapkan ini embernya, nanti ikan benih lelenya yang akan ditabur ini, dan untuk kolaborasinya yaitu dengan menanam kangkung ya. Nah, besok pada pertemuan yang akan datang mudah-mudahan insya Allah kita bisa bertemu lagi dan dalam penjelasannya akan menanam budik damber, budidaya ikan dalam ember. Untuk pertemuan kali ini rasanya cukup sekian saja, dan apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan atau kurang sreg dalam pengetahuan para pemirsa, silakan nanti ada kritik dan saran ataupun sertakan di komentar ya. Dan untuk itu sekali lagi atas segala kekurangan dan perhatiannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.